Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia di sini mencakup yang pertama yaitu penguatan ekonomi maritim, yang kedua penguatan agrikultur di Indonesia, dan yang ketiga yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis pengamatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia dengan tepat. Satu, penguatan ekonomi maritim. Berdasarkan data pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bahwa total luas perairan Indonesia yaitu sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Luasnya lautan Indonesia di sini menyimpan beragam sumber daya alam yang sangat potensial. Kondisi ini menyimpan potensi sektor maritim produk unggulan Indonesia. A. Potensi kemaritiman Indonesia. Banyak yang beranggapan pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu sama. Akan tetapi kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di daratan yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang menghasilkan barang atau jasa. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembangunan ekonomi maritim adalah menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkaitan atau infrastruktur yang berkualitas terutama pada sektor maritim. Penggunaan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya di sini nelayan dan masyarakat kelautan lain yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia? Di sini mencakup perikanan, kegiatan wisata bahari, kemudian transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai, dan ada juga industri dan jasa maritim. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau mengolah lingkungan hidupnya. Ekonomi agrikultur menjadi salah satu penopang peningkatan perekonomian Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Perkembangan ekonomi agrikultur di sini mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat
masyarakat. Bahkan pemerintah sangat mendukung pengembangan ekonomi agrikultur. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi agrikultur yaitu salah satunya memberikan subsidi berupa apa? Pupuk dan benih. Dukungan dari pemerintah ini juga mempunyai tujuan yaitu untuk menekan biaya produksi sehingga hasil jual produk agrikultur dapat bersaing dan terjangkau masyarakat. Selain pemberian subsidi, dukungan pemerintah dilakukan dengan mengawasi harga-harga produk pertanian. Nah, pengawasan ini juga mempunyai tujuan yaitu apa? Melindungi petani dari harga jual produk yang rendah. Potensi agrikultur di Indonesia. Letak Indonesia yang berada di wilayah tropis menyebabkan Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah. Salah satu produk pertanian andalan Indonesia adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk andalan lainnya adalah hasil rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Bahkan rempah-rempah merupakan produk pertanian andalan yang dimiliki Indonesia sejak zaman dahulu. Perdagangan rempah-rempah pada masa lalu menjadikan sarana daerah-daerah di Indonesia untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang B, peran agrikultur di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Adapun peran penting sektor pertanian dalam perekonomian antara lain: 1. Bisa menyerap banyak tenaga kerja. 2. Sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional. 3. Sebagai penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor komoditas pertanian. 4. Sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat. 5. Menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa strategi yang digunakan untuk pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu eco farming. Yang kedua atau B, distribusi pupuk secara merata. C, perbaikan irigasi. D, pembangunan lahan baru. E, pembukaan lahan baru. F, penyuluhan pertanian. G, pembangunan sarana distribusi pertanian. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas di rumah, kalian bisa mengerjakan soal pilihan ganda di LKS Star halaman 33 sampai dengan 34. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis jawabannya saja. Jangan lupa diupload. Di mana menguploadnya? Di penilaian pengetahuan. Ingat, batas mengerjakan sampai dengan jam 1 atau jam 13. Ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.